Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 9 di subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA dan SBDP di halaman 119 sampai dengan 130. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, ini ada lagu nanti dinyanyikan bersama-sama ya. Nah, kemudian ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya, karena biasa kalau bernyanyi Karina kurang pandai, jadi ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya. Nah, selanjutnya di sini adik-adik coba lihat ada gambar apa ya? Ini adalah gambar bulan. Nah, bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah bisa disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Nih, seperti ini ya. Nah, pernah nggak adik-adik menyadari bahwa pada saat tertentu kita tidak bisa melihat bulan ya yang bersinar padahal langit sedang cerah. Nah, kemudian bentuknya juga sudah suka berganti-ganti atau berubah-ubah ya. Nah, yuk kita baca dulu bacaan tentang bulan yang setia kepada bumi. Nah, ini adalah tentang bulan ya. Bisa adik-adik baca dahulu, lalu nanti kita akan ke bagian yang berikutnya ya. Nah, di sini ada percobaan ya adik-adik ya. Bacalah kembali bacaan tadi, kamu akan dapat menggunakan sumber lainnya untuk mengetahui lebih banyak tentang bulan. Ya, kemudian berikutnya, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang planet bumi kita, lakukan perbandingan antara bulan dan bumi, dan catatlah pada sebuah tabel. Dengan menggunakan tabel tersebut buat poster ya. Nah, adik-adik, namun sebelum ada bacaan ini Karina lihat ada yang perlu kita diskusikan ya. Nih, ada tugas diskusikanlah bersama teman sebangkumu tentang apa saja yang kamu ingin mengetahui tentang bulan. Tuliskanlah pertanyaanmu dalam sebuah kertas. Nah, ini ya. Yang pertama, pertanyaan Karina buatkan contoh 5. Adik-adik boleh ambil sesuai kebutuhan ya. Yang pertama, mengapa sinar bulan tidak terasa panas? Yang kedua, berapa jarak bumi ke bulan? Ketiga, mengapa bentuk bulan terlihat berbeda-beda? Keempat, mengapa bulan disebut juga satelit bumi? Yang kelima, mengapa bisa terjadi gerhana bulan? Nah, kemudian di sini ada perbandingan antara bumi dan bulan ya adik-adik ya. Kita coba lihat. Nah, yang pertama bumi suhu permukaannya pada siang hari rata-rata 15 derajat Celcius. Lalu untuk bulan suhu permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari. Kemudian bumi memiliki air atau atmosfer, bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Kemudian bumi permukaannya sekitar 70% ditutupi oleh air, permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah. Kemudian laut di bumi dipenuhi dengan air laut, lalu laut di bulan tidak memiliki air. Gunung tertinggi di bumi adalah 8.848 meter ya, yaitu Mount Everest. Lalu di bulan tingginya 8.200. Nah, kemudian berikutnya di sini setelah bacaan tadi kita lihat ada tugas membuat poster ya adik-adik ya. Nah, ini contohnya Karina buat seperti ini bumi, ini bulan. Ya, ini tadi sesuai dengan informasi di sini kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Lalu berikutnya apa kesimpulanmu dari kegiatan di atas? Kesimpulannya adalah bulan tidak memiliki atmosfer seperti di bumi sehingga tidak memungkinkan manusia untuk tinggal di bulan ya. Nah, berikutnya nah, kita lihat ada tugas berikutnya ya. Kita diminta untuk mencari informasi tentang diameter planet-planet dalam tata surya, lalu kita catat di sini seperti ini. Jadi contohnya Merkurius ya, diameter planetnya dalam 1000 km adalah 4,9, berarti perbandingannya adalah 4,9 dibanding 4,9 ya, sama dengan 1. Lalu Venus ya, Venus ini jadi kita mau membuat model ya untuk tata surya, lalu Venus dia diameternya 12,1 ya, kita bandingkan dengan Merkurius berarti dia 2,5 kalinya. Ya, nah kita lihat selanjutnya. Lalu Mars, bumi dulu ya, bumi 12,7 berarti tinggal kita bagi 4,9 berarti 2,6 perbandingannya, berarti modelnya adalah
diameternya 2,6 cm. Lalu Mars ya, berarti Mars adalah 1,4 cm, Jupiter 29,2 cm, Saturnus 24,5 cm, Uranus 10,4 cm, Neptunus 10,2 cm. Ya. Nah, berikutnya yang nomor 2, dengan menggunakan data tersebut kamu bisa menentukan perbandingan. Nah, ini nanti dilakukan perbandingannya ya. Nah, kemudian setelah itu siapkan alat-alatnya. Kemudian kalau ada bahan yang harus dipersiapkan dulu, pastikan bisa disesuaikan sesuai yang digunakan sesuai yang diinginkan. Kemudian nanti dalam kelompok harus dibagi-bagi tugas ya. Kemudian nanti bisa dibuat dibuat modelnya ya, model tata suryanya. Kemudian yang berikutnya di sini, nah berikutnya ada bacaan judulnya Kakek Banu ya. Nah di sini boleh adik-adik baca dahulu, kemudian kita akan mengerjakan tugas berikutnya. Nah di sini bacalah kembali cerita di atas, kemudian adik-adik nanti dibagi menjadi 3 bagian ya, bagian awal, tengah, dan akhir. Kemudian buatlah gambar juga ya. Nanti bisa tuliskan dari sini. Nah, Karina sudah buatkan. Judulnya adalah tadi Kakek Banu, pengarangnya Diana Karitas. Bagian awalnya contoh gambar seperti ini. Andi dan Bayu asik bermain gawai. Untuk bagian tengah, anak-anak asik mendengarkan cerita Kakek Banu. Bagian akhir, anak-anak gembira setelah mendengar cerita Kakek Banu. Lalu berikutnya, lihatlah kembali gambar yang telah kamu buat, perhatikan bagian akhir. Dengan menggunakan imajinasimu, ubahlah bagian akhir dari cerita tersebut. Nah, Karina buat di sini, Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawainya karena kakek terus bersemangat untuk membuat cerita buat para cucunya. Sebenarnya ibu sudah menyuruh anak-anak untuk beristirahat, tetapi anak-anak tidak mau dan kakek Banu pun menyuruh ibu untuk membiarkan anak-anak tersebut. Kakek mengajak anak-anak pindah ke ruang keluarga sambil tetap meneruskan cerita. Anak-anak sambil tiduran di lantai yang sudah dilapisi karpet terus bersemangat mendengarkan cerita tersebut. Akhirnya anak-anak tertidur di ruang keluarga. Kakek Banu pun tersenyum bahagia. Nah, lalu nanti ceritakan gambar serinya, lalu minta teman untuk memberikan saran ya. Nah, berikutnya adik-adik ada judul bacaan Tari Kreasi Daerah di Indonesia yang Beraneka Ragam. Boleh adik-adik baca kembali ya. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya juga. Nah, sekarang adik-adik di sini kita punya tugas ya. Bersama kelompok, kamu akan melakukan kegiatan untuk mengetahui lebih banyak tentang tari ya. Nah, kita bisa gunakan tabel seperti ini ya. Yang pertama ini tabelnya yang di sini ya. Tari kreasi kupu-kupu dari Bali. Nah, arti dan makna tari ini ciptaan Iwayan Berata. Ini adalah tari yang menggambarkan kedamaian dan keindahan Pulau Dewata Bali. Fungsinya mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Jenis gerakan tangannya adalah kupu-kupu terbang di tempat, kupu-kupu terbang memutar, buka tutup sayap kupu-kupu, kibasan, dan ayunan. Kemudian gerakan kakinya, gerak agem merupakan sikap kaki terbuka kuda-kuda menyamping dan gerakan meloncat. Gerakan badannya, gerakan ngait adalah gerakan di mana badan diturunkan atau direndahkan posisinya, lalu ngegol atau egol, gerakan antara kaki kanan dan kiri yang diangkat secara bergiliran, diikuti gerakan pinggul ke kanan ke kiri, disertai gerakan kepala kanan kiri juga. Lalu nyeledet, ini adalah gerakan mata melirik ke samping kanan kiri, lalu ngelier, ini adalah gerakan putaran dagu ke kanan atau ke kiri. Lalu musiknya, musik gamelan Bali, propertinya ada sampur, penutup kepala, dan tiruan sayap kupu-kupu. Menarikannya secara berkelompok, pola lantainya lurus, vertikal, dan horizontal. Kemudian kita diminta untuk buat kesimpulan terhadap kegiatannya ya di sini, yaitu tari kreasi daerah masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya karena terdapat persamaan yaitu fungsi gerakan dan iringan tari. Terakhir di bagian ayo renungkan, adakah hal-hal yang kamu dapatkan dalam kegiatan kali ini? Nah, tentunya ada hal yang baru ya, yaitu kita bisa mengetahui perbedaan bumi dan bulan, mengaitkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, dan juga karakteristik tari kreasi daerah. Lalu sikap dan keterampilan apa yang sudah kamu kembangkan kali ini? Kita tadi mengembangkan sikap percaya diri, rasa ingin tahu, dan kerjasama.
Kemudian keterampilan yang saya kembangkan adalah membandingkan, membedakan, mengelompokkan, dan mengomunikasikan. Kemudian adakah caramu untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang kamu anggap perlu untuk ditingkatkan lebih? Nah, yaitu sikap percaya diri dan keterampilan membedakan. Untuk kerjasama bersama orang tua, pernahkah kamu melakukan kegiatan di luar rumah pada bulan purnama? Ya, mintalah orang tua atau kakek nenekmu menceritakannya ya. Nah, kita lihat di sini saat bulan purnama kakek nenek bermain di luar rumah, mereka bermain jamuran. Nah, ini contoh saja ya. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.